Tekad Prabowo untuk memberangus para koruptor yang sering diucapkannya pada masa Pilpres 2024 dan ditegaskannya lagi pada pidato pelantikan Presiden langsung menjadi kenyataan sejak awal masa pemerintahannya. Satu persatu kasus korupsi kelas kakap dibongkar Kejaksaan Agung sebagai garda terdepan penegakan hukum di era pemerintahan Prabowo. Sampai-sampai Prabowo memerintahkan TNI untuk menjaga gedung Kejaksaan Agung lantaran mendapat ancaman dari kelompok-kelompok mafia dan koruptor yang merasa terusik kenyamanannya. Tindakan tegas pemerintahan Prabowo dalam menangani kasus-kasus korupsi itu mendapat apresiasi besar dari masyarakat, sehingga sekitar 73,6% masyarakat merasa puas atas kinerja pemerintahan Prabowo dalam menangani kasus-kasus korupsi, dan 78,3% masyarakat merasa yakin serta optimis bahwa Prabowo akan mampu menuntaskan kasus-kasus korupsi. Kepuasan dan keyakinan masyarakat itu diperoleh berdasarkan hasil survei Litbang Kompas terkait awareness publik terhadap penanganan kasus-kasus korupsi di Indonesia, seperti yang dilansir kompas.com, kompas.id, dan Harian Kompas. Survei Litbang Kompas itu dilakukan pada tanggal 7 hingga 13 April 2025 dengan melibatkan 1.200 responden dari 38 provinsi. Survei digelar secara kuantitatif dan tatap muka dengan menggunakan metode multi-stage random sampling. Dari hasil survei itu diketahui bahwa sebagian besar publik, khususnya generasi Y dan Z, adalah generasi milenial dan zilenial, mendapatkan informasi tentang kasus-kasus korupsi melalui media sosial, terutama YouTube dan TikTok. Sekitar 48,8% responden mengakui bahwa media sosial merupakan sumber utama mereka dalam memperoleh informasi tentang kasus-kasus korupsi, mengalahkan televisi dan berita online yang masing-masing hanya mendapat perhatian sebesar 41,7% dan 14,2% responden dari kalangan milenial dan zilenial. Kecenderungan ini menjadi sinyal kuat bagi pemerintah bahwa platform digital telah menggantikan media konvensional sebagai kanal utama penyebaran informasi politik dan hukum. Ini artinya pemerintah kudu semakin getol menyebar informasi-informasi positif mengenai kinerjanya di bidang pemberantasan korupsi sekaligus guna menangkal informasi-informasi negatif dan hoax yang disebarkan para buzzer dari kelompok-kelompok anti pemerintah. Sebagaimana kita ketahui, generasi milenial dan zilenial adalah generasi yang sangat melek digital. Mereka lahir antara tahun 1981 hingga 1996 dan tumbuh bersamaan dengan perkembangan internet serta teknologi informasi berbasis digital yang berkembang sangat cepat. Pun jangan lupa, generasi milenial dan zilenial ini merupakan mayoritas penduduk Indonesia yang akan menjadi pewaris negeri ini dalam waktu tak lama lagi, sehingga perlu memperoleh informasi positif sebanyak-banyaknya melalui platform digital, dan ini tentu saja menjadi salah satu perhatian utama negara. Menurut hasil sensus Badan Pusat Statistik BPS 2020, jumlah generasi Z kini mencapai 75,49 juta jiwa, atau setara dengan 27,94% dari total populasi. Sedangkan generasi Y atau milenial sebanyak 63,38 juta jiwa, atau sebesar 25,87% dari total populasi. Jika digabungkan, generasi milenial dan zilenial ini hampir mencapai 60% dari total penduduk Indonesia. Ini belum termasuk generasi Alpha yang lahir antara tahun 2010 hingga 2024 yang sekarang sedang tumbuh menambah bonus demografi dan akan menjadi orang-orang dewasa pada tahun 2045. Generasi ini telah tenggelam dalam teknologi digital sejak mereka lahir, sehingga informasi pertama dan utama yang mereka andalkan lagi-lagi kanal digital yang harus terus-menerus diisi dengan informasi-informasi positif dari masyarakat dan pemerintah. Kembali pada kepedulian masyarakat atas kasus-kasus korupsi yang sudah terbongkar dan sedang ditangani pemerintah, hasil-hasil Litbang Kompas menemukan bahwa kasus-kasus korupsi yang sangat dikenal oleh generasi milenial dan Gen Z adalah kasus BBM oplosan dan kasus minyak goreng. Sekitar 86% responden mengaku mengetahui kasus BBM oplosan dan kasus minyak goreng diketahui oleh 75% responden. Sedangkan kasus lainnya seperti kasus logam mulia dan bank daerah masih kurang diketahui publik. Meski tingkat kesadaran tinggi atas penanganan kasus-kasus korupsi, namun menurut Litbang Kompas, hanya sekitar 42,6% responden yang menilai penanganan kasus korupsi dilakukan secara terbuka.
Yang menarik, walaupun keterbukaan proses hukum ini masih dipertanyakan banyak responden, namun sebagian besar responden mengaku yakin bahwa pemerintahan Prabowo Subianto mampu menuntaskan kasus-kasus korupsi tersebut. Sekitar 72,8% responden yakin, bahkan sangat yakin, pemerintahan Prabowo mampu menyelesaikan kasus BBM oplosan, dan 72,9% responden yakin pemerintah akan bisa menyelesaikan kasus minyak goreng. Kasus logam mulia yang tidak begitu diketahui publik pun juga diyakini sekitar 63,4% responden bakal mampu dituntaskan pemerintah. Hasil survei Litbang Kompas ini sekali lagi menunjukkan bahwa masyarakat sangat percaya dan yakin serta optimis akan kinerja pemerintahan Prabowo dalam memberantas dan menuntaskan kasus-kasus korupsi di negeri ini. Mereka yang paling optimistis adalah generasi milenial dan Gen Z, sedangkan generasi X dan kelompok berpendidikan tinggi menunjukkan sebaliknya. Mereka masih pesimistis dan skeptis terhadap penanganan pemerintah dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi. Menurut artikel yang dirilis oleh laman berbayar kompas.id, hasil survei Litbang Kompas ini memberikan gambaran bahwa di era digital ini keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari berapa cepat kasus korupsi dapat diselesaikan, tetapi juga seberapa transparan prosesnya dan seberapa aktif pemerintah menjangkau publik melalui media yang tepat. Untuk itu, strategi pemerintah dalam kampanye anti korupsi perlu menyesuaikan media yang digunakan. Untuk generasi milenial dan Gen Z serta generasi Alpha, pemerintah harus memanfaatkan media-media sosial seperti YouTube dan TikTok sebagai saluran informasi yang efektif. Sedangkan untuk generasi X yang lahir antara tahun 1965 hingga 1980, yang kini berada dalam rentang usia 40 hingga 55 tahun, dan baby boomer yang lahir antara tahun 1946 hingga 1964 dan kini berusia sekitar 56 hingga 74 tahun, media televisi masih relevan untuk menjangkau mereka. Men of our time.